Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Mentari di program Salincam Tanah Datar. Berikut ini kami sampaikan rangkuman kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Anda. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Tanjung Emas, bertujuan memastikan program-program unggulan daerah tepat sasaran dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Elizar serta sejumlah kepala OPD bersama jajaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Tanjung Emas pada Selasa 29 November 2022. Selain menjalin silaturahmi, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memastikan program-program unggulan daerah tepat sasaran dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Pada pagi hari ini, menjelang siang ini, kami bisa bersilaturahmi tatap muka langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, juga dengan kepala sekolah, dan juga tentunya dengan tokoh-tokoh adat Angklangku Nenek Mama. Tujuan kami itu sebenarnya mengucapkan terima kasih. Yang namanya program unggulan itu di Tanjung Emas ini luar biasa capaiannya. Pak Jorong sebagai garda terdepan pemerintah di masyarakat, kami berharap sekali, juga Pak Wali Nagari berharap sekali untuk membantu mensukseskan program-program kita, dan mari berkoordinasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ketua Kan Nagari Sarwaso yang juga pengurus Elkam Kecamatan Tanjung Emas, Asriwan, mengatakan siap mendukung program dan kegiatan baik dari kabupaten, kecamatan, dan juga nagari. Kami sebagai Elkam untuk dapat bekerja sama untuk membantu pelaksanaan daripada program yang telah disanakan oleh Bapak Bupati. Yang mana di dalam program kecamatan ini kami tentu akan mendukung apa kegiatan-kegiatan yang telah disanakan oleh Bapak Camat. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-51 tahun 2022. Bersama dengan itu juga dilakukan peringatan Hari Guru, Hari PGRI, dan Hari Kesehatan Nasional. Upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-51 di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Tanah Datar di Pegaruyung pada Selasa 29 November 2022. Pelaksanaan upacara yang seharusnya di halaman kantor bupati setempat dialihkan karena hujan tinggi yang mengguyur sejak pagi. Bupati Tanah Datar Eka Putra berlaku sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian, Forkopimda Tanah Datar, Kepala OPD di lingkup Pemda Tanah Datar, ASN, dan lainnya. Adapun tema yang diusung dalam peringatan HUT Korpri tahun 2022 ini adalah Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Bupati Eka Putra dalam amanatnya membacakan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, pada dasarnya Korpri memberikan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Melalui peringatan HUT Korpri ini saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 Korpri. Semoga Korpri semakin sukses, maju, dan junjung tinggi Panca Prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk Ibu Pertiwi. Saya mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam 2 tahun terakhir ini. Selanjutnya, wujud dukungan saya untuk peningkatan profesionalitas ASN Kabupaten Tanah Datar adalah menganggarkan peningkatan TPP pada APBD perubahan 2022. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Dianggap sebagai garda terdepan dalam mengawal dan mensukseskan pemilu hingga Pilwanak serentak, Bupati mengukuhkan 1.185 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas se-Kabupaten Tanah Datar. Bersama dengan itu juga dilakukan apel gabungan yang dilaksanakan di lapangan Gumarang, Batu Sangkar. Sebanyak 1.185 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas se-Kabupaten Tanah Datar diguguhkan Bupati Eka Putra SEMM di lapangan bola kaki Gumarang, Batu Sangkar pada Kamis 1 Desember 2022. Bupati mengatakan Satlinmas adalah garda terdepan dalam mengawal dan menyukseskan pemilu hingga Pilwanak serentak pada tahun 2023 mendatang. Baik itu pemilihan wali nagari atau Pilwanak, pemilihan kepala daerah,
legislatif maupun presiden agar berlangsung aman, jujur, adil, bermartabat, berkualitas, dan berintegritas. Bupati berpesan Satlinmas agar melaksanakan tugas dengan baik, profesionalisme, humanisme dalam bertugas, dan selalu menjaga kewaspadaan serta selalu siap dalam memberikan pertolongan pada masyarakat. Kepada seluruh anggota Satlinmas untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mensukseskan piluanan, pemilu, dan pilkada serentak agar berlangsung aman, luber, jurdil, bermartabat, berintegritas, dan berkualitas. Perlu kita ketahui, perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta membantu penanganan bencana, membantu melihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial masyarakatan, membantu melihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan wali negari, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar bersama sejumlah wartawan terpilih se-Tanah Datar mengikuti studi komparatif ke Provinsi Riau. Rombongan mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dan sejumlah media cetak dan juga online di Kota Pekanbaru. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar bersama 44 wartawan asal Tanah Datar melaksanakan studi komparatif ke Provinsi Riau pada Senin hingga Kamis 5 hingga 8 Desember 2022. Rombongan yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar Yusri Rizal itu melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi. Kantor pemerintahan Siak menjadi lokasi pertama yang dikunjungi. Rombongan disambut di Aula Kantor Bupati Siak oleh Kepala Dinas Kominfo Siak, Romi Lesmana beserta jajaran. Disebutkan oleh Yusri Rizal, rombongan yang datang dari Tanah Datar berjumlah 70 orang, yang terdiri dari Kadis, Sekretaris Dinas, jajaran Kabid di Dinas Kominfo, Pranata Humas, dan jajaran staf. Selain itu, turut hadir sejumlah jurnalis atau wartawan dari media cetak maupun online di Tanah Datar. Yusri Rizal menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi untuk jurnalis yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Dinas Kominfo. Kita adakan kunjungan-kunjungan seperti ini di samping kita menjalin silaturahmi ya antar daerah. Jurnalis kami sekedar penyegaran setelah 1 tahun mereka berjuang sebagai pejuang kebenaran lah kami anggap begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi banyak hal yang dapat kami dapat di sini. Selama di sini mungkin kawan-kawan banyak menambah wawasan, pengetahuan ya. Kemudian nanti akan diterapkan di daerah Tanah Datar. Rombongan Tanah Datar disambut baik pihak Kabupaten Siak yang diwakili Kadis Kominfo Siak, Romi Lesmana. Dalam sambutannya, Romi menjelaskan berbagai hal terkait Dinas Kominfo Siak, termasuk bentuk kerjasama yang dijalin dengan media setempat. Kabupaten Siak sendiri merupakan daerah wisata, daerah kunjungan wisata di Provinsi Riau yang terkenal mungkin dengan Istana Siaknya. Istana Siak yang mana kita masih berusaha Pak untuk meningkatkan kunjungan wisata kita, antara lain dengan menyelenggarakan berbagai event, berbagai kegiatan yang ada di sini. Salah satunya kemarin itu kita menyelenggarakan Tour de Siak. Selain itu, rombongan juga melakukan studi komparatif ke sejumlah media cetak dan online di Kota Pekanbaru, seperti Cakaplah.com dan Info Riau. Ini sebenarnya apresiasi untuk kawan-kawan jurnalis dan medianya, jurnalisnya yang telah memberikan kontribusi yang memperjuangkan Tanah Datar itu di publikasi dan informasi daerah. Cakaplah ini berdiri 6 tahun yang lalu, di saat media lagi krisis, lagi anjlok-anjloknya bisnis media. Cakaplah ini lahir di tengah pesimisme orang terhadap media online ketika itu. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk kedua kalinya menjadi salah satu instansi pemerintah yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2022. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Iqbal Ramadipayana di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk kedua kalinya menjadi salah satu instansi pemerintahan yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN tahun 2022.
Penghargaan diterima Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Iqbal Ramadipayana, didampingi Kepala BKPSDM Jasr Rinaldi di Jakarta pada Kamis 8 Desember 2022. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Anugerah ini merupakan apresiasi terhadap keberhasilan instansi dalam menerapkan prinsip-prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, di mana sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetisi, dan kinerja secara adil dan wajar. Penilaian indeks sistem merit mencakup 8 komponen dalam manajemen ASN, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, mutasi dan promosi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Terdapat 161 kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang mendapat penghargaan ini. 5 diantaranya merupakan pemerintah kabupaten atau kota di Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar berhasil memperoleh skor 279,5 atau masuk kategori baik. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar apel bersama dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM tampil sebagai pembina apel bersama dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA tahun 2022 dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Jumat 9 Desember di halaman depan kantor Bupati Tanah Datar. Tampak mengikuti apel Forkopimda Tanah Datar, Sekda, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat setanah datar, kepala BUMD setanah datar, kepala UPT Puskesmas Pagaruyung, kepala sekolah SMPN 5 Batu Sangkar, dan seluruh peserta apel yang terdiri dari ASN di lingkup pemerintahan Tanah Datar. Dalam amanatnya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan bahwa momentum peringatan HAKORDIA ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi. Momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi. Tindakan korupsi sesungguhnya tidak hanya untuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan. Korupsi merupakan ancaman terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan. Dalam rangka menutup celah korupsi, pemerintah daerah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas oleh perwakilan OPD, di antaranya Kepala Dinas PMP TSP Nagar, Dukcapil, BKPSDM, RSUD Ali Hanafiah, UPT Puskesmas Pagaruyung, Kecamatan Salimbaung, dan Kepala Sekolah SMPN 5 Batu Sangkar yang disaksikan langsung oleh Bupati Eka Putra bersama Forkopimda Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Tanah Datar berhasil meraih 4 penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Achievement Motivation Person, dan Anugerah Buka Award 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi atau KI Provinsi Sumatera Barat. Komisi Informasi KI Provinsi Sumatera Barat menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau AKIP, Achievement Motivation Person, dan Anugerah Buka Award 2022 bertempat di Hotel Truntum Padang, Senin 12 Desember 2022. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Arif Mimardi menyampaikan, dilaksanakannya acara tersebut salah satunya bertujuan untuk mendorong terpenuhnya hak asasi manusia atas informasi yang mudah diakses. Selain itu juga mendorong ketersediaan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta mendorong terjadinya transparansi pada badan publik. Ia menyebut pada Anugerah AKIP tahun 2022 diikuti sebanyak 393 badan publik se-Sumatera Barat dengan 9 kategori, diantaranya Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Bawaslu, KPU, BUMD, sekolah, dan lainnya. Sementara itu pada kesempatan AKIP 2022, Kabupaten Tanah Datar berhasil meraih 4 penghargaan, yaitunya Penghargaan Buka Award tahun 2022 berhasil diraih oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Kategori Badan Publik Informatif kategori SMA, MA, SMK se-Sumatera Barat diraih SMKN 1 Batu Sangkar, SMAN 1 Sungayang, dan kategori Achievement Motivation Person diraih oleh Sekda Tanah Datar, DRS Iqbal Ramadipayana dengan upaya yang dilakukan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dengan termohon pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tim Tanah Datar TV melaporkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi dan BIMTEK tentang tata cara pengajuan rekomendasi produk statistik sektoral ke BPS bagi pengelola data masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pengelola data di 24 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang tata cara pengajuan rekomendasi produk statistik sektoral ke BPS yang dilaksanakan di Aula Bapelitbang Kabupaten Tanah Datar pada Selasa 13 Desember 2022. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar itu bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pengelola data di OPD selaku produsen data tentang pentingnya rekomendasi produk statistik dari BPS. Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini yaitu agar produsen data mengetahui bahwa pelaksanaan dan pengumpulan data statistik sektoral perlu mendapatkan rekomendasi dari BPS. Hal ini agar supaya variabel data yang sama tidak lagi terulang oleh OPD lain. Hal senada juga disampaikan Kepala BPS Tanah Datar Kardiman. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dilakukan agar pengelola data di Tanah Datar memahami cara pengajuan rekomendasi produk statistik sektoral ke BPS dan pentingnya hal tersebut untuk dilakukan. Di masing-masing OPD itu saya yakin semuanya melaksanakan kegiatan statistik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang statistik yang dilakukan di OPD itu, nah ini yang harus diusulkan, diajukan rekomendasinya ke BPS. Nah, BPS yang bertugas sebagai pembina statistik sektoral, nah ini BPS akan bertugas membimbing, kemudian melayani apa yang menjadi keluhan, kebutuhan oleh masing-masing OPD di dalam penyelenggaraan statistik di masing-masing OPD. Nah, jadi bagaimana proses atau prosedur di dalam mengajukan rekomendasi statistik ini? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam forum hari ini. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yusri Rizal menyebut pengelolaan data yang baik sangat mendukung program Satu Data Indonesia yang dicanangkan Presiden melalui Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi salah satu indikator dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah Satu Data Indonesia. Jadi ujung-ujungnya ke situ, di tata kelola data pemerintahan itu menjadi terverifikasi, akurat, kemudian mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga dapat dipublikasikan. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Capaian ke-6 kalinya Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas prestasinya dipilih sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham Republik Indonesia Yasona Lauli kepada Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian di Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022. Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Senin 12 Desember 2022. Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman. Penghargaan ini menjadi capaian ke-6 kalinya oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2016. Hal ini merupakan komitmen Pemda Tanah Datar dalam mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia seperti yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar launching Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2022. Inovasi daerah disebut sebagai media bagi pemerintah mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Inovasi daerah merupakan media bagi pemerintah mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra pada kegiatan launching Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati di Pagaruyung pada Kamis 15 Desember 2022. Banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan dan implementasinya itu perlu, kekompakan, sinergi itu perlu.
Disebutkan sebanyak 38 program inovasi dari OPD Tanah Datar yang memenuhi kriteria dan syarat untuk disampaikan ke Kemendagri Republik Indonesia. Jadi dalam kegiatan penilaian Innovation Government Award ini, kita telah memasukkan sebanyak 38 inovasi dari seluruh OPD. Adapun 3 terbaik program inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah yang pertama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 4 program yakni Trisula Dukcapil Membahana, Salam Kebahagiaan, Peduli Nagari, dan aplikasi pelayanan online Oase Dukcapil. Sementara itu di posisi kedua ada Dinas BKPSDM dengan program Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian atau SILAMA. Dan di posisi ketiga ada Dinas PMPTSPnaker dengan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Tanah Datar atau SIPintar dan pelayanan perizinan terbit Nagari atau pelarian diri. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat koordinasi penertiban tiang baliho di sekitar lapangan Cinomato Batu Sangkar yang dilaksanakan di Aula Sekretaris Daerah Tanah Datar di Pagaruyung. Agenda tersebut diikuti oleh asisten bupati dan sejumlah OPD terkait. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat koordinasi penertiban tiang baliho di sekitar lapangan Cinomato Batu Sangkar yang dilaksanakan di Aula Sekretaris Daerah Tanah Datar pada Rabu 21 Desember 2022. Agenda tersebut diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekobank, Sekretaris Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar, Dinas Pol PP dan Damkar, Setwan DPRD, Bagian Hukum Seda Tanah Datar, dan lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar menyebut rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Tanah Datar Eka Putra. Tercatat ada 19 tiang baliho di sekitar lapangan Cinomato Batu Sangkar. Melihat banyak rangka baliho di dalam itu, Bupati memanggil kami. Jadi beliau instruksikan waktu itu bahwa semua tiang rangka baliho itu harus kita bongkar. Ya, itu bahasanya harus kita bongkar sebelum serah terima pekerjaan ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo bahwa ada arahan dari pimpinan sekaitan atas selesainya pembangunan di lapangan Cinomato. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk masalah keteraturan, masalah ketertiban dan keindahan yang ada di lapangan Cinomato. Sementara itu, Asisten Ekobank Abdul Hakim menyebut sebelum lapangan Cinomato resmi kembali dibuka, tidak hanya regulasi terkait penertiban tiang baliho yang akan disiapkan, tapi juga regulasi terkait pedagang dan juga lokasi parkir. Di kesempatan yang sama, Kabah Hukum Audia Safitri mengatakan, regulasi terkait baliho tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2011. Kemudian, berdasarkan Perbub nomor 4 tahun 2012, lokasi tiang-tiang di baliho di sekitar lapangan Cinomato itu belum sesuai dengan ketentuan. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait saran dan masukan dari seluruh peserta rapat terkait penertiban tiang baliho di sekitar lapangan Cinomato untuk dijadikan usulan regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar audit kasus stunting Tanah Datar di Aula Kantor Bupati di Pagaruyung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengautentifikasi risiko terjadinya stunting kepada kelompok sasaran, mengetahui penyebab terjadinya risiko stunting pada kelompok penyebaran sebagai upaya pencegahan agar perbaikan tata laksana kasus yang serupa. Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting mengatakan, kasus stunting di Kabupaten Tanah Datar bisa diturunkan apabila adanya kerjasama dan kolaborasi antar sesama organisasi perangkat daerah. Ia menyebut saat ini di Kabupaten Tanah Datar memiliki angka stunting di angka 21,5% dan harus diturunkan menjadi 14% pada 2024 sebagaimana yang diperintahkan Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Tanah Datar kita punya angka stunting itu 21,5%. Angka 21,5% ini harus kita turunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Kalau kita lihat dari 21,5% menjadi 14% pada tahun 2024, rasanya pekerjaan kita cukup berat. Untuk itu, kepada Bapak Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mohon dukungan kita semua sehingga kasus stunting kita pada tahun 2024 itu bisa mencapai 14%.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana yang juga PLT Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Tanah Datar Narti menyampaikan kegiatan tersebut merupakan audit kasus stunting yang digelar ketiga kalinya. Kegiatan tersebut dilatar belakangi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan angkar dari keberhasilan suatu bangsa. Narti berharap tujuan audit stunting dapat mengautentifikasi risiko terjadinya stunting kepada kelompok sasaran, mengetahui penyebab terjadinya risiko stunting pada kelompok penyebaran sebagai upaya pencegahan agar perbaikan tata laksana kasus yang serupa. Latar belakang kita melaksanakan kegiatan ini karena kita tahu bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari manusia dan berawal dari keluarga, dan merupakan faktor yang tidak bisa kita pisahkan dan kita pungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan akar dari keberhasilan suatu bangsa. Adapun tujuan pelaksanaan audit kasus stunting adalah yang pertama, mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. Yang kedua, mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada balita maupun balita maupun ibu hamil sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. Kemudian yang keempat, memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan, dan kita harapkan ini tepat sasaran dan dapat berefek positif. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Kuartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar menggelar pelatihan jurnalistik bagi sejumlah pramuka penegak di Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan di Sekretariat Kuarcap Pramuka setempat. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Kuarcap Bidang Hubungan Masyarakat Dalam dan Luar Negeri Yusrizal dengan tema pelatihan Satiaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Sejumlah pramuka penegak di Kabupaten Tanah Datar mengikuti pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan di Sekretariat Kuarcap Pramuka setempat pada Sabtu 24 Desember 2022. Pelatihan dengan tema Satiaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan itu menghadirkan pemateri yang merupakan wartawan senior sekaligus koordinator daerah harian umum Singgalang di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang Musriadi Musanif dan Rehan Deni dari Kuarcap Pramuka 0304 Tanah Datar. Pelatihan jurnalistik tersebut bertujuan untuk membekali ilmu jurnalistik bagi gerakan pramuka sehingga nantinya dapat mempublikasikan kegiatan pramuka. Yusrizal mengatakan pendidikan dan pelatihan pramuka penuh dengan edukasi, sehingga diharapkan ilmu yang didapat melalui pelatihan tersebut dapat bermanfaat dalam mengekspos berbagai kegiatan pramuka. Apa yang telah kalian tulis itu ke media, disitulah pekerjaan jurnalistik itu intinya. Jadi sebenarnya yang kita sampaikan itu harus fakta, jelas, memang ada datanya, kemudian dia menjadi fakta, itu baru dikatakan karya jurnalistik. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Hadiri wisuda UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ke-52, Bupati Tanah Datar menyebut pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar di Tanah Datar karena terbukti turut memberikan andil dalam pelaksanaan program unggulan Tanah Datar terutama di bidang keagamaan. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebut pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar karena terbukti turut memberikan andil dalam pelaksanaan program unggulan Tanah Datar terutama di bidang keagamaan. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri wisuda UIN Mahmud Yunus ke-52 di Auditorium UIN pada Rabu 28 Desember 2022. Ucapan selamat juga disampaikan Bupati kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikannya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada segenap dosen dan tenaga pendidik yang telah mendidik dan melahirkan para sarjana dengan berbagai disiplin ilmu. Dan bagi putra-putri Tanah Datar, saya sangat berharap kepada Ananda semua, gapai teruslah cita-citamu, jangan pernah menyerah, dan insya Allah Ananda semua nanti akan berhasil dan membanggakan kedua orang tua Ananda. Sebelumnya, Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Marjoni Imam Mora menyampaikan apresiasi dan selamat datang atas kehadiran Bupati Tanah Datar bersama rombongan. Ia menyebut perubahan status IAIN menjadi UIN tidak terlepas dari dukungan dan peranan pemerintah daerah dan Bupati, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan.
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sanggar seni, kelompok usaha ternak ikan di Kabupaten Tanah Datar dan lainnya menerima bantuan senilai 363 juta yang diserahkan Bupati Tanah Datar Eka Putra. Sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung program unggulan pemerintah daerah, Bupati Eka Putra SEMM serahkan bantuan senilai 363 juta rupiah bagi sejumlah penerima manfaat yang dilaksanakan di Gazebo Indojalito Batu Sangkar pada Kamis 29 Desember 2022. Penerima bantuan tersebut diantaranya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sanggar seni, kelompok usaha ternak ikan di Kabupaten Tanah Datar, dan lainnya. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan bantuan yang diserahkan tersebut merupakan tindak lanjut dari proposal yang diberikan oleh penerima bantuan kepada OPD terkait. Alhamdulillah mungkin ada bukan kelompok seni saja. Ada ambo membantu UMKM, ya kelompok UMKM. Ada juga Mas Haji, aspirasi dari masyarakat awak. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar Ida Tuak Rajo Tanbasa mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dia berharap dengan bantuan tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di Nagari dapat dibantu dan menambah gairah kelompok itu sendiri. Kegiatan kita pada hari ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada kelompok-kelompok masyarakat yang diampu oleh beberapa OPD terkait. Kegiatan ini berawal dari proposal yang dimasukkan oleh kelompok-kelompok masyarakat kepada Bupati. Harapan Bapak Bupati dengan bantuan yang diberikan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu laksanakan di Nagari, di Jorong dan di daerah kita masing-masing mudah-mudahan bisa terbantu di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, salah seorang perwakilan penerima manfaat Erizal Datuk Kayo menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Tanah Datar. Ia berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan kesenian di tengah masyarakat. Selain itu, menurutnya, selama kepemimpinan Bupati Eka Putra, Kabupaten Tanah Datar semakin maju. Terbukti saat ini, sebanyak 27 nagari di Tanah Datar telah berstatus sebagai nagari mandiri. Kelompok penggiat seni Pak Bupati dan wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Bupati dan pemerintah daerah atas bantuan atau hibah yang diserahkan kepada kelompok-kelompok seni, penggiat seni di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak hibahkan atau sumbangkan, mudah-mudahan bisa untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan seni atau kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Tim Tanah Datar TV melaporkan. Menjelang pergantian tahun, Bupati Eka Putra bersama Forkopimda Tanah Datar mengunjungi posko pengamanan Nataru 2022 yang berada di wilayah Polres Tanah Datar dan Polres Padang Panjang. Usai peninjauan, Bupati dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengikuti silaturahmi dan halakoh tahfiz penutup tahun 2022 di Indojalito Batu Sangkar sebagai bentuk introspeksi diri terhadap apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Bupati Eka Putra bersama Forkopimda Tanah Datar mengunjungi posko pengamanan Nataru 2022 yang berada di wilayah Polres Tanah Datar dan Padang Panjang pada Sabtu 31 Desember 2022. Kunjungan diawali di posko Ombilin, tak hanya memantau perkembangan arus lalu lintas, Bupati juga menyerahkan bingkisan bagi petugas di posko. Kemudian kunjungan dilanjutkan ke posko Tanjung Mutiara Batu Taba dan posko Tan Kayo di Malalo, Kecamatan Batipu Selatan. Lalu menuju posko Air Mancur. Di sana Bupati dan rombongan disambut Kapolres Padang Panjang AKBP Doni Bramanto. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke posko Kota Baru Kecamatan 10 Koto dan terakhir di posko lapangan Cinamato di Batu Sangkar. Bupati menyebut berdasarkan hasil pantauan langsung ke lapangan, situasi arus lalu lintas Tanah Datar Padang Panjang pada malam pergantian tahun aman terkendali.
Alhamdulillah dari pagi laporan dari semua posko insya Allah aman. Di titik-titik wisata kita juga ramai dikunjungi, tapi alhamdulillah juga aman. Harapan kami aman sampai akhir tahun 2022 ini. Sementara itu, Kapolres Tanah Datar AKBP Ruli mengatakan pihaknya bersama personil Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya menurunkan 200 personil pengamanan di posko wilayah Tanah Datar dan Padang Panjang. Polres Tanah Datar mengimbau kepada seluruh masyarakat yang merayakan pelaksanaan kegiatan menyambut malam tahun baru agar melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam merayakan pergantian tahun ini secara tertib dan menjaga keamanan serta kondusivitas untuk di wilayah Tanah Datar. Artinya kita sama-sama yang menjaga wilayah Tanah Datar ini agar tetap menjadi tempat yang nyaman dan kondusif untuk seluruh masyarakat di Tanah Datar. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Terima kasih. Usai peninjauan, Bupati dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan silaturahmi dan halakoh tahfiz di Gedung Indojelito Batu Sangkar. Di kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat sampai kepada rekan-rekan pers dan media yang telah membantu menginformasikan pembangunan Tanah Datar. Pada kesempatan ini juga menyampaikan apresiasi kepada jurnalis, ya, rekan-rekan media kita yang telah berkontribusi dalam pembangunan kabupaten kita ini. Kami selalu jalan didampingi oleh teman-teman media, alhamdulillah, sebagai kontrol sosial kepada kami dan dilakukan secara profesional. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Salincam Tanah Datar edisi kali ini. Simak berita, informasi, dan inspirasi terkait Tanah Datar lainnya hanya di Tanah Datar TV. Saya Mentari dan tim liputan yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.